Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi setelah sholat subuh 14 Ramadan 1436 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji beberapa ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam yaitu dengan membaca kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wahai Allah, sungguhnya kami memohon kepada Engkau berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, berlindung denganmu dari jiwa yang tidak pernah puas, dan berlindung denganmu dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membicarakan apa yang disebutkan oleh penulis pada bab yang ke-15, yaitu fadli ayatil kursi, keutamaan ayat kursi, surat Al-Ikhlas dan ayat-ayat lainnya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca beberapa bagian dari bab ini, dan saya akan membaca pada kesempatan kali ini, yaitu perkataan penulis hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa min fadliha ma sabata fi sunani Abi Dawud. Sampai halaman berapa? 115 ya. Ya.
Saya baca, wa min fadliha ma thabata fi sunanin nasa'i wa ghairihi min hadithi Abi Umamah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Artinya, dan dari apa yang disebutkan, oh ini sudah ya, afwan, ini sudah ya. Ya. Penulis rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala mengatakan, thumma innal ahadits al-mustamilata ala dzikri fadhailis suwar wa thawabi man qara'aha katsiratun jiddan. Artinya, kemudian hadis-hadis yang memuat penyebutan keutamaan-keutamaan surah-surah dan ganjaran pembacanya jumlahnya sangatlah banyak. Artinya, penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwa apa yang disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang keutamaan surat-surat, maka ini banyak sekali hadisnya yang akan saya sebutkan sekarang. Wa jumlatun minha la takhlu min dha'af. Artinya, namun sebagian besar darinya tidak terhindar dari kelemahan. Maksudnya hadisnya tersebut ada yang lemah. Jadi hati-hati ketika kita mendapati sebuah amalan yang berupa keutamaan sebuah surat, bahwa ada sebagian besar dari hadis-hadis tersebut ada yang lemah. Bal inna fiha ma huwa kadzibun ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan di antaranya ada yang didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti hadisnya palsu. Ya, bukan hanya sekedar lemah, bahkan hadisnya palsu. Saya akan bacakan nanti setelah ini. Walihada fa innahu yata'akkadu 'alal muslim taharri ma'rifatis sahihi fi dzalik. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi setiap muslim berusaha mengetahui yang sahih di antara hadis-hadis tersebut. Bisu'ali ahli ilm, dengan bertanya kepada ahli ilmu, wa mudarasati ahli ikhtisas, dan belajar dari para spesialis di bidangnya. Maksudnya, kalau kita ingin mengamalkan sebuah amalan yang di situ terdapat keutamaan surat, maka hati-hati, mungkin ada hadis tersebut, ada hadis yang lemah, ada hadis yang palsu, dan dari hadis-hadis tersebut agar kita mengetahui mana yang lemah, mana yang palsu, mana yang sahih, maka tugas kita adalah bertanya kepada para ulama. Dan ini perintah dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa kita sebagai seorang muslim harus bertanya kepada orang yang berilmu. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ulangi ayat ini 2 kali, dalam surat An-Nahl ayat 42 dan surat Al-Anbiya ayat 7, yaitu bertanya kepada para ahli ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Ini surah An-Nahl ayat 42. Dan juga sama surat An-Nahl Al-Anbiya ayat 7. Kita diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang berilmu, ya. Ayat ini terdapat pelajaran, yaitu Al-Anbiya ayat 7, An-Nahl ayat 42 tadi. Ayat ini terdapat pelajaran. Yang pertama yaitu tugas orang bodoh itu bertanya kepada orang ahli ilmu. Satu. Yang kedua, tugas ahli ilmu menjawab pertanyaan dari orang yang tidak mengetahui. Ya, jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Orang yang tidak berilmu menjawab pertanyaan, maka akan sesat dan menyesatkan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilman tiza'an min suduril ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu langsung
sekali cabut dari para ulama, dari hati-hati para ulama. Walakin yaqbidu al-ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mewafatkan para ulama tersebut. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika tidak tersisa satu orang alim pun di dunia ini, tidak ada yang ulamanya di dunia ini, tidak ada yang ahli ilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai ahli ilmu, ahli fatwa. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya tentang ilmu agama. Namanya ditanya, untuk menjawab saya tidak tahu itu malu. Ya. Makanya akhirnya dia menjawab fa'aftau. Karena ditanya masalahnya. Nah, maka di sini harus ada sinkronisasi, ada keselarasan, kesinambungan, dalam artian yang tidak berilmu jangan nanya yang tidak berilmu. Kenapa? Karena kalau ditanya nanti dia akan pura-pura berilmu. Ya, coba nggak ditanya, dia nggak akan jawab. Nah itu dia. Jadi tidak ada kesesatan nantinya. Fasu'ilu, kalau sudah ditanya fa'aftau, mau tidak mau harus jawab. Jadi ada orang di bandara modal jenggot, baju jubah, kemudian sama orang awam, wah ini Habib nih, salami bolak-balik. Sekalinya, pian Habib kah? Lain. Maka ini termasuk daripada orang-orang yang keliru ketika menganggap sesuatu itu adalah hanya dengan sebatas penampilan. Tetapi lihat apa yang dia bicarakan, apakah berdasarkan dalil dari Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang jelas ini peringatan dari penulis bahwa jangan sampai kita ketika mengamalkan sebuah amalan, kita itu tidak memperhatikan hadis ini sahih atau bahkan palsu, hadis ini sahih atau lemah atau bahkan palsu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seperti saya katakan tadi, surat Al-Anbiya ayat 7, An-Nahl ayat 42, itu pelajarannya adalah yang tidak tahu bertanya kepada ahli ilmu. Yang ahli ilmu menjawab pertanyaan, jangan dibalik. Karena kalau dibalik, fadhallu wa adhallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Dan itu sudah pasti. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Manar al-Munif fi as-sahih wal-dha'if wa minha ay al-ahadith al-mawdu'ah dzakara fadail as-suwar wa thawab man qara'a surati kadza fa inna ajrahu kadza min awal al-Qur'an ila akhirih kama dzakara dzalika ath-Tha'labi wal-Wahidi fi awal kulli surah waz-Zamakhshari fi akhiriha. Qala Abdullah ibn al-Mubarak adhunnu zanadiqatu wada'uha. Artinya adhunnu az-zanadiqata wada'uha. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitabnya Al-Manarul Munif fi as-Sahih wal-Dha'if. Ini salah satu kitab beliau yang sangat terkenal, Al-Manarul Munif. Imam Al-Qayyim ini adalah ulama abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan di antaranya yakni hadis-hadis lemah, penyebutan keutamaan-keutamaan surat-surat dan ganjaran bagi yang membaca surat tertentu, niscaya pahalanya tertentu pula dari awal Al-Qur'an hingga akhirnya. Artinya Al-Fatihah bagi yang membacanya sekian dapat akan begini, Al-Baqarah membacanya sekian dapat begini, kemudian An-Nisa membacanya sekian dapat begini, Ali Imran membacanya sekian dapat begini, kemudian terus sampai akhir surat. Maka ya, sebagaimana hal itu disebutkan oleh Ats-Tsa'labi dan Al-Wahidi di awal setiap surah. Ini ada seorang ulama yang bernama Ats-Tsa'labi dan juga Al-Wahidi. Beliau senantiasa di awal setiap surat mengucapkan keutamaan-keutamaan surat tersebut. Ya, padahal perlu dimaklumi bersama bahwa tidak ada hadis yang menunjukkan bahwa setiap surat mempunyai keutamaan. Tidak ada. Ada surat-surat tertentu, tapi tidak setiap surat.
Nah, ketika Al-Wahidin dan Ats-Tsa'labi rahimahumullahu taala menyebutkan keutamaan-keutamaan setiap surat di awal setiap surat, maka ini ada yang beberapa hadis dari hadis-hadis yang lemah. Makanya Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama besar yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala bahwa beliau itu adalah rajulun alimun wari'un zahidun mujahidun jami'u khisalul khairi fihi. Artinya seorang lelaki yang alim, ahli ilmu agama, kemudian seorang yang zuhud, seorang yang wara', seorang mujahid. Seluruh sifat-sifat kebaikan ada di dalam diri Abdullah bin Mubarak. Cerita sedikit tentang Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini beliau tafakkurnya sangat kuat. Pernah suatu ketika sahabatnya bingung, kenapa Abdullah bin Mubarak lebih masyhur dibandingkan kawan-kawannya. Kita sholat bersama Abdullah bin Mubarak, kita sholat malam sebagaimana Abdullah bin Mubarak sholat malam, kita puasa sebagaimana Abdullah bin Mubarak puasa, sama. Tapi kenapa beliau masyhur, dan kalau seandainya beliau datang itu khalifah yang pada waktu itu adalah Harun ar-Rasyid kalah. Orang-orang lebih mengerumuni Abdullah bin Mubarak dibandingkan khalifah. Dan itu sebenarnya sebenar-benar khalifah, pemimpin, tanpa harus ada pas pampres misalkan, pengawal khusus, tetapi beliau sendirian dan dikerumuni oleh orang, karena manusia membutuhkan ilmunya. Sampai istrinya Harun ar-Rasyid mengatakan, man hadza, siapa orang ini? Maka orang-orang mengatakan, hadza Abdullah ibn Mubarak, alim, seorang ahli ilmu agama. Kata istrinya Harun ar-Rasyid, fahuwa al-khalifah al-haqiqah, dialah khalifah yang hakiki, pemimpin manusia, pemimpin umat. Maka sebabnya kenapa seperti itu? Apa sebabnya? Disebutkan temannya ini bingung mencari sebab. Maka suatu ketika temannya pura-pura tidur. Kita tahu kalau dulu tidak ada listrik, kalau sudah gelap, matahari terbenam, maka akan gelap sekali. Seseorang hanya bersandar kepada bulan. Maka pada saat malam kawan-kawannya pura-pura tidur. Abdullah bin Mubarak selalu beliau tidur bersama kawan-kawannya. Ternyata setelah semuanya tidur, beliau bangun. Dalam artian bangunnya Abdullah bin Mubarak tersebut adalah menunggu tidurnya kawan-kawannya. Bangun kemudian beliau menangis sejadi-jadinya. Dan itu yang membuat beliau lebih mulia dibandingkan yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seseorang yang menyebutkan berzikir kepada Allah sendirian, maka air matanya berlinang, menangis sejadi-jadinya, nanti sebelum subuh tidur lagi. Kata temannya, bihadza fuddila lak, dengan ini engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kami. Dari sini kita belajar amalan hati itu luar biasa, lebih luar biasa dibandingkan amalan lahir. Sikap tawadhu, sikap tidak sombong, sikap merasa senantiasa rendah dibandingkan yang lain, ini lebih luar biasa. Sikap takut, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, a'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan-amalan hati lebih utama dibandingkan amalan-amalan anggota tubuh. Kita lanjutkan.
Abdullah bin Mubarak berkata, aku kira orang-orang zindiq telah membuat-buatnya. Maksudnya surat hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan setiap surat di dalam Al-Quran itu adalah perbuatan orang-orang zindiq. Siapa itu orang-orang zindiq? Orang-orang zindiq, orang-orang munafik. Ya, orang-orang zindiq adalah orang-orang munafik yang i'tiqadi, yaitu munafik yang senantiasa mengucapkan dengan lisannya Islam, sedangkan hatinya kafir. Dibuatlah oleh orang-orang zindiq ini keutamaan setiap surat, dibuat dengan palsu, bukan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Walladzi shahha fi ahaditsis suwar haditsu Fatihatil Kitab wa annahu lam yunzal fit Taurat wala fil Injil wala fiz Zaburi mithluha. Adapun yang sahih di antara hadis-hadis tentang keutamaan surat-surat, di antaranya hadis tentang surat Al-Fatihah, bahwa tidak diturunkan di dalam Taurat, Injil dan Zabur yang semestinya. Ini hadis yang sahih yang pertama, yang menunjukkan tentang keutamaan surat-surat di dalam Al-Quran. Ya, hadis sahih yang pertama yang menunjukkan tentang keutamaan surat-surat di dalam Al-Quran, yaitu hadis keutamaan surat Al-Fatihah. Ya, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian juga hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bainama Jibril qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama' futiha al-yawm lam yuftah qattu illa al-yawm. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة أن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. Artinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, ketika ketika Jibril alaihissalam duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia mendengar suara gemuruh dari langit. Kemudian ia mengangkat kepalanya. Kemudian Jibril. Kemudian Jibril berkata, ini adalah pintu dari langit yang terbuka hari ini dan tidak pernah terbuka sama sekali kecuali hari ini. Lalu turun darinya seorang malaikat. Lalu Jibril alaihissalam berkata lagi, itu adalah malaikat yang turun ke bumi dan tidak pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Lalu malaikat tersebut memberikan salam. Kemudian malaikat tersebut berkata, bergembiralah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Tidak pernah dua cahaya tersebut diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Apa dua cahaya tersebut? Yaitu Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, wa khawatimi suratil Baqarah, dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kamu membacanya satu huruf dari keduanya, maka tidaklah kamu membacanya kecuali akan diberikan pahala atas hal itu. Ini menunjukkan keutamaan dari surat Al-Fatihah, sebagaimana yang juga disebutkan oleh penulis di sini. Kemudian keutamaan surat Al-Fatihah yang lain, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Allah Ta'ala berfirman, Qassamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Keutamaannya, jadi bapak-bapak silahkan tulis ya. Dari mulai sekarang saya akan menyebutkan tentang keutamaan surat yang sahih dari hadis-hadis yang sahih. Yang pertama dari surah Al-Fatihah, dan penulis mengatakan
bahwa surah Al-Fatihah salah satu keutamaannya adalah surat yang tidak pernah diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur atau di dalam Al-Quran sekalipun. Ini keutamaan surah Al-Fatihah yang pertama berdasarkan hadis sahih, dan itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, keutamaan pertama dari surah Al-Fatihah bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang tidak pernah diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur atau Al-Quran sekalipun. Keutamaan yang kedua yang saya sebutkan hadisnya tadi, yaitu apa tadi? Surat yang tidak pernah dibawa, yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan surat cahaya. Surat cahaya. Tidak pernah dibawa oleh malaikat kecuali malaikat itu. Tidak pernah dibukakan pintu surga kecuali pintu itu. Ini keutamaan yang kedua dari hadis sahih tentang surat Al-Fatihah. Keutamaan yang ketiga dari hadis sahih tentang surat Al-Fatihah yaitu surat Al-Fatihah disebut surat salat. Disebut surat salat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku membagi salat antaraku dengan hambaku dua bagian. Ini disebut bahwasanya Al-Fatihah disebut surat salat. Karena dalam hadis ini Allah berfirman bahwasanya Al-Fatihah adalah salat. Wa li 'abdi ma sa'al, dan dan bagi hambaku apa yang ia minta. Makanya kalau ketika kita membaca Al-Fatihah ingat-ingat hadis ini. Lihat Allah berfirman, fa idza qala al-'abdu, jika seorang hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat ini, kalau seandainya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman hamidani abdi, artinya hambaku telah memujiku. Ini artinya Allah bangga dengan itu. Fa idza qala, lalu ketika hamba tersebut mengucapkan ar-rahmanir rahim, qala athna alayya abdi, artinya hambaku telah bersyukur kepadaku. Fa idza qala maliki yaumiddin, dan apabila hamba tersebut mengucapkan maliki yaumiddin, qala majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan jika hambaku berkata hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami minta pertolongan, Allah berfirman hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah jarak antaraku dengan hambaku. Artinya ini urusan aku dan hambaku. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, ini adalah urusan aku dengan hambaku. Ini menunjukkan kekhususan surah Al-Fatihah. Kemudian fa idza qala, kalau seandainya hamba tersebut mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini adalah untuk hambaku dan aku akan mengabulkan apa yang diminta oleh hambaku. Ini keutamaan dari surat Al-Fatihah yang ketiga, yaitu bahwa surat Al-Fatihah adalah surat salat karena dia setiap kali salat dibaca. Hadis riwayat Muslim. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang keempat dari surah Al-Fatihah yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ceritanya panjang, yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bepergian di sebuah perjalanan, singgah di sebuah kampung. Datanglah seorang perempuan, kemudian mengatakan inna sayyidil hal hayy salim wa inna nafarna ghaibun fahal minkum raqin. Artinya sesungguhnya pemimpin kampung ini sedang sakit. Adakah yang dari kalian suka menjampi-jampi, membaca-bacai? Maka ada seorang sahabat yang meruqyah sang pemimpin kampung tersebut. Lalu setelah diruqyah sembuh, ya,
fabara, sembuh pemimpin kampung tersebut. Maka pemimpin kampung tersebut memerintahkan untuk memberikan kambing sebanyak 30 ekor. Dan kemudian memberikan minum susu. Lalu setelah itu ketika pulang, para sahabat tersebut bertanya kepada orang yang meruqyah tadi, "Akunta tuhsinu ruqyah au kunta tarqi?" Wahai fulan, apakah engkau bisa meruqyah atau kebiasaanmu meruqyah? Orang tersebut menjawab, "La ma raqaitu illa bi ummil kitab." Lihat. Tidak, aku tidak meruqyah kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah, itu saja. Makanya kadang-kadang kalau ada orang minta air diperbolehkan kepada orang yang dianggap saleh doanya, dianggap kabul doanya, boleh saja. Sebagaimana sebagian sahabat minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dibacakan airnya, bisa. Kalau seandainya orang tersebut masuk, adangi saya mau ke kamar dulu, maka diusahakan di sini aja pian baca Al-Fatihah. Enggak kenapa kamar? Hah? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ditambahi sidin obat gitu. Nanti kan minum jadi sembuh. Ya, enggak perlu karena la ma raqaitu illa bi ummil kitab. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu para sahabat menjawab, la tuhadditsu syai'an hatta na'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu jangan ngasih ilmu apa-apa kepada kami sampai kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semestinya begitu. Kaum muslim itu begitu. Kalau ada sesuatu yang baru, maka jangan percaya sampai ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan percaya kecuali dengan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjang akan hal itu. Falamma qadimna al-Madinata dzakarnahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sampai ke kota Madinah, maka kami pun menyebutkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa ma yudrihi annaha ruqyah." Apakah tidak tahu dia bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah surat ruqyah? Ya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, "Aqsimu wadribu li bisaham." Kalau begitu kambingnya sembelih, kemudian bagi aku sedikit. Artinya boleh mengambil upah atas apa? Atas ruqyah tersebut, meskipun tidak boleh ditarif. Ya, dijauhi untuk ditarif. Nah, ini 4 hadis sahih tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Ada lagi keutamaan surah Al-Fatihah yang hadisnya lemah. Makanya saya bacakan, kan saya katakan tadi, saya berniat pada pertemuan ini kita akan bahas surat per surat, hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang lemah tentang keutamaan sebuah surat. Hadis yang lemah yang berkaitan dengan Al-Fatihah yaitu hadisnya berbunyi, "Fatihatul kitab tujzi ma la yujzi syai'un minal Qur'an. Walau anna Fatihatal kitab ju'ilat fi kiffatil mizan wa ju'ilal Qur'anu fil kiffatil ukhra la fudilat Fatihatul kitab 'alal Qur'an 7 marrat." Artinya, surat Al-Fatihah itu berpahala tidak seperti pahala surat apapun dari Al-Qur'an. Kalau seandainya surat Al-Fatihah diletakkan dalam satu timbangan, kemudian Al-Quran seluruhnya selain Al-Fatihah diletakkan dalam timbangan yang lain, maka niscaya akan berat surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali beratnya dari Al-Quran. Ini hadis lemah sekali, ya, tidak boleh kita mempercayainya. Ada lagi, Fatihatul kitab syifa'un minas sum. Surat Al-Fatihah adalah penyembuh, obat dari penyakit racun. Ini juga hadisnya lemah. Ada lagi hadis yang berbunyi, "Idza wada'ta jambaka 'alal firash wa qara'ta Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad faqad aminta min kulli syai'in illal maut." Jika kamu tidur di atas kasur lalu engkau telah membaca Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad, maka sungguh engkau telah aman dari apapun kecuali kematian. Artinya orang yang baca ini pas sebelum tidurnya Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad kada kemasukan maling.
aman dari apapun, tidak ada kebakaran, tidak ada kecolongan, aman dari apapun kecuali kematian. Ini juga hadisnya lemah. Ada lagi hadis yang lemah tentang Al-Fatihah. Fatihatul kitab wa ayatul kursi la yaqra'uhuma 'abdun fi darin fayusibuhum dzalikal yaumi ainun insin wa jinnin. Artinya surat Al-Fatihah dan ayat kursi tidaklah dibaca keduanya oleh seorang hamba di dalam sebuah rumah, maka kemudian pada hari itu mengenai penyakit mata seseorang manusia atau seorang jin. Ya. Kita tahu di dalam Islam itu ada namanya ain. Ya, al-ainu haq kata Rasulullah SAW. Artinya mata yang membawa hasad keburukan itu benar adanya. Benar adanya. Artinya kalau saya melihat si fulan, kemudian orang tersebut langsung sakit. Bahkan di beberapa daerah kalau dilihat orang tersebut langsung pingsan. Nah, itu namanya kena ain. Ya, beli baju baru, kemudian melihat bajunya, bagus benar nih. Maka akhirnya pas lagi disetrika langsung bolong. Nah, itu kena ain. Nyuci mobil, ya, mobil mengkilap dan semisalnya, maka langsung mengatakan, Masya Allah. Dia langsung mengatakan luar biasa mobilnya, sangat indah, sangat megah. Ternyata baru mundur sedikit, tabrak dan semisalnya. Itu kena ain. Ain bisa dari diri sendiri, melihat diri sendiri di cermin, ya. Nah, kedada lagi nang bungas daripada seorang nih. Maka pede benar, ya. Akhirnya apa? Dia kena ain. Makanya kan kalau kita bercermin ada doanya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya, sebagaimana engkau membaguskan rupaku, maka baguskanlah akhlakku. Ini agar kita tidak kena penyakit ain terhadap dari mata kita sendiri. Nah, ini barang siapa yang membaca Al-Fatihah dan ayat kursi, tidaklah keduanya dibaca oleh seorang hamba di dalam rumah, lalu ia tertimpa musibah pada hari itu, baik itu dari penyakit mata manusia ataupun penyakit mata dari jin. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah dan ayat kursi mempunyai keutamaan, tetapi hadisnya lemah. Kemudian Fatihatul kitab syifa min kulli da. Surat Al-Fatihah adalah obat penyembuh dari setiap penyakit. Ini juga lemah. Dalam hadis yang lain lagi, Fatihatul kitab ta'dilu bi thulutsail Qur'an. Surah Al-Fatihah senilai dengan 2/3 Al-Qur'an. Ini berarti mengalahkan surat Al-Ikhlas. Kalau surat Al-Ikhlas berapa? 1/3. Kalau Al-Fatihah 2/3. Ya, berarti baca dua kali hatam sudah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Itu hadis-hadis lemah. Ya, itu hadis-hadis lemah. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, keutamaan surat yang sepertinya hadis keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran, bahwa keduanya adalah zahrawan, dua yang bercahaya, ya, dua yang bercahaya. Nah, ini salah satu yang dibicarakan juga tentang keutamaan surat-surat pada surat Al-Baqarah. Ya, bahwa surat Al-Baqarah itu zahrawan. Zahrawan itu artinya dua cahaya. Boleh dikasih nama anak Zahrawan. Artinya mempunyai dua cahaya. Ini salah satu keutamaan surah Al-Baqarah dan hadisnya sahih itu. Ya, hadisnya sahih, diriwayatkan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Ya, dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Sekarang saya akan tambahkan, penulis cuma menyebutkan itu saja tentang hadis-hadis sahih dari surat Al-Baqarah. Saya akan menyebutkan tentang saya baca dulu. Penulis mengatakan hadis tentang ayat kursi, bahwa ia penghulu ayat Al-Quran, pemimpin. Hadis tentang dua ayat di akhir surat Al-Baqarah, bahwa siapa membaca keduanya dalam satu malam, niscaya mencukupi baginya. Hadis surat Al-Baqarah, bahwa tidaklah ia dibacakan di satu rumah, niscaya setan tidak akan mendekatinya. Ya, ini termasuk daripada keutamaan-keutamaan hadis
keutamaan-keutamaan surah Al-Baqarah dalam hadis-hadis yang sahih. Saya akan sebutkan hadis-hadisnya. Yang pertama itu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Apa maksudnya? Tidak dibacai Al-Qur'an, tidak disolati. Nah, ini pemahaman baliknya berarti kuburan bukan tempat solat, bukan tempat baca Quran. Jangan jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Itu lafadznya. Pemahamannya berarti jangan jadikan kuburan sebagai tempat salat dan tempat berzikir, tempat membaca Al-Quran. Nah, ini berarti kesalahan sebagian kaum muslim melakukan yang terjadi di tengah masyarakat. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ini seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, yang disebutkan oleh penulis keutamaan surah Al-Baqarah yang pertama berarti adalah bahwa apa? Syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini keutamaan yang pertama dari hadis sahih tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Keutamaan yang kedua dari hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Mas'ud radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafata." Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dalam satu malam, maka dua ayat tersebut mencukupkannya. Kapan Ustaz bacanya? Habis maghrib kah? Habis isya kah? Mau tidur kah? Pokoknya malam. Terserah mau kapan saja. Dua ayat terakhir itu amanar Rasul. Amanar Rasul sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu dibaca. Ya, dihafalkan kemudian dibaca. Dibaca setiap malam. Maka dua ayat tersebut akan mencukupinya. Kata-kata dua ayat tersebut mencukupinya dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dua ayat tersebut yang dibaca di setiap malam akan mencukupinya, maksudnya adalah mencukupkannya dari keburukan, mencukupkannya dari sihir, artinya menjaganya. Kemudian mencukupkannya dari tidak bangun sholat malam. Kemudian mencukupkannya dari beribadah semalaman suntuk. Artinya dengan membaca dua ayat ini itu sama dengan apa? Beribadah semalaman suntuk. Maka ini sangat luar biasa. Dan itu hadis sahih. Kemudian hadis yang lain lagi yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i tentang keutamaan surah Al-Baqarah dan ayat-ayat yang ada padanya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhul jannati illa al-maut illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap dubur akhir setiap salat. Ini dubur ini berarti di setelah salam. Akhir setiap salat fardu, maka tidak ada yang menahannya dari masuk surga melainkan dia mati. Apa maksudnya tidak ada yang menahannya dari masuk surga melainkan dia mati? Maksudnya kapan mati langsung masuk surga? Kapan mati langsung masuk surga? Maka amalkan ini, ya, amalkan seperti ini. Ini keutamaan surat Al-Baqarah, yaitu yang berkenaan dengan ayat kursi yang ada dalam surat Al-Baqarah. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan itu hadis yang ke berapa tadi? Yang ketiga berarti ya. Yang ketiga yaitu barang siapa yang membaca ayat kursi dijamin masuk surga. Nah, itu keutamaannya. Yang keempat, hadis riwayat Tirmidzi dari An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfi 'am. Anzalahu minhu ayatain khatama bihima surat Al-Baqarah wala yaqra'ul Qur'ana wala yuqra'ani fi darin thalatha layalin fayaqrabuha syaitanun." Subhanallah, indah sekali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis sebuah tulisan sebelum menciptakan langit dan bumi 1000 tahun. Dari tulisan yang Allah tulis tadi
Allah turunkan darinya 2 ayat ini. Yaitu 2 ayat dari surat Al-Baqarah. Dan tidaklah 2 ayat tersebut dibaca di dalam sebuah rumah selama 3 hari 3 malam, maka rumah tersebut tidak akan pernah didatangi atau didekati oleh syaitan. Syaitan manapun tidak akan pernah bisa mendekatinya. Ini berarti Bapak menulisnya yang keempat, yaitu siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka tidak akan rumahnya selama 3 hari, tidak akan rumahnya didekati oleh syaitan. Kemudian yang kelima yang disebutkan oleh penulis, bahwasanya iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah. Yang kelima, bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah. Di riwayat Bukhari. Bacalah surah Al-Baqarah, sesungguhnya membacanya itu adalah berkah, meninggalkannya kerugian, dan tidak ada yang sanggup dari tukang sihir melawannya. Tidak ada yang sanggup dari tukang sihir melawannya. Ini menunjukkan keutamaan daripada surat Al-Baqarah. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian keutamaan surat Al-Baqarah yang lain, yaitu surat Al-Baqarah 2 cahaya. Ya, 2 cahaya. Maksud 2 cahaya ini adalah dia akan menaungi nanti orang yang membacanya, dan surat Ali Imran akan menjadi awan di hari kiamat, menaungi pembacanya. Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Artinya bacaan Al-Qur'an nanti akan datang minta kepada Allah agar si pembaca Al-Qur'an minta ampun, diampuni. Jadi bukan orang ini yang minta ampun, bacaan Al-Qur'annya yang minta ampun kepada Allah. Subhanallah. Iqra'uz Zahrawain, bacalah 2 surat cahaya, Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah. Sesungguhnya 2 surat tersebut akan datang nanti pada hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatan atau ka'annahuma ghayayatan. Seakan-akan 2 surat tersebut seperti 2 awan yang tebal yang menaungi, au ka'annahuma firqan, atau 2 surat tersebut seperti kumpulan burung-burung, ya, firqani min thair. Jadi kalau ada burung di dunia ini yang dia itu kalau berhijrah, ya, kemana-mana bersama-sama. Nah ini 2 surat tersebut seperti kumpulan burung. Saking banyaknya dia seperti sebuah naungan. Tuhajjani an ashabihima. 2 surat tersebut akan menjadi pembela bagi pembacanya. Maka Pak coba, ya, coba diamalkan ini, terutama bulan Ramadan. Ini salah satu prestasi Ramadan. Apalagi berkaitan dengan Al-Quran. Saya mau baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Saya mau hatamin. Ya, baca ini dan ingat keutamaannya ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Bacalah surah Al-Baqarah, sesungguhnya membacanya itu adalah berkah, meninggalkannya kerugian, dan tidak akan ada seorang tukang sihir pun yang sanggup melawannya. Jadi ada beberapa keutamaan dari surah Al-Baqarah yang sudah kita sebutkan tadi. Ada berapa Pak? Ya? Ada 6. Yang pertama, bahwa jangan jadikan surat Al-Baqarah rumah kalian sebagai kuburan, tapi bacalah surat Al-Baqarah. Ini yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka 2 ayat tersebut akan menjaganya, mencukupkannya. Yang ketiga, barang siapa yang membaca ayat kursi, maka di setiap selesai sholat fardu dijanjikan masuk
surga. Yang menghalangnya untuk masuk surga cuma kematian. Yang keempat yaitu bahwa surat Al-Baqarah 2 ayat terakhirnya apabila dibaca maka tidak akan didekati oleh syaitan. Dibacanya berapa kali? 3 hari, 3 malam, ya 3 malam. Kemudian yang kelima yaitu bahwa barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah maka dia akan mendapatkan berkah, meninggalkannya kerugian, dan surah Al-Baqarah tidak ada yang bisa melawannya dari tukang sihir manapun. Yang keenam yang sudah kita sebutkan tadi bahwa surah Al-Baqarah adalah surat Az-Zahrawain. Ya, Az-Zahrawain terutama ketika dibaca dengan Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, itu 6 keutamaan surah Al-Baqarah dari hadis-hadis yang sahih. Sekarang kita menyebutkan hadis-hadis lemah dari surah Al-Baqarah dan juga ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Ayatani huma Qur'an wa huma yashfa'an wa huma mimma yuhibbuhumullah al-ayatani fi akhir suratil Baqarah. Lihat, 2 ayat dia adalah Quran seluruhnya. Artinya 2 ayat ini senilai dengan Quran seluruhnya. 2 ayat ini akan memberikan syafaat. 2 ayat ini adalah 2 ayat yang sangat dicintai oleh Allah. 2 ayat ini adalah di dalam akhir surat Al-Baqarah. Ini hadis lemah. Ya. Kemudian, Ustaz, kenapa kita sebutkan hadis sahih, hadis lemah? Sudah terima aja Ustaz semuanya. Maka saya ingin menyebutkan perkataan Abdullah bin Mubarak yang kita ceritakan tadi biografinya. Beliau mengatakan, fi sahihil hadis ghaniyun an saqimihi. Artinya, dalam hadis yang sahih itu sudah mencukupi dari hadis-hadis yang lemah. Dalam artian begini, kita mengamalkan hadis sahih saja itu belum cukup umur kita dan nafas kita dan tenaga kita. Bagaimana ditambah dengan hadis-hadis yang lemah? Maka cukupkan dengan hadis yang sahih. Kemudian juga kalau orang mengamalkan hadis lemah, maka sebagian ulama yang membolehkan beramal dengan hadis lemah, mereka berpendapat bahwa tidak boleh ketika mengamalkan hadis lemah tersebut kita meyakini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakannya. Nah, ini gimana? Beramal tapi tidak boleh yakin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkannya. Ini kan terbalik. Kemudian kalau seandainya hadis lemah atau bahkan hadis palsu boleh diamalkan sekalipun, pokoknya ada tulisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, boleh diamalkan. Enggak tahu derajatnya dari mana. Ya, apakah dia palsu? Yang memasukkan tukang sayur misalkan. Ya, benar. Salah satu kalau kita belajar ilmu mustalah hadis atau ilmu sejarah hadis, ketika kita belajar tentang hadis palsu, salah satu penyebab hadis palsu keluar adalah karena perkara ekonomi. Karena aspek ekonomi. Misalkan yang tukang jualan sayur enggak laku-laku, maka dia bikin hadis palsu. Man akala badinjan lam yusibhu faqah. Barang siapa yang makan terong tidak akan pernah miskin. Karena terongnya biar dibeli. Jadi ini aspek ekonomi sebenarnya. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalau seandainya kita boleh mengamalkan hadis sahih, hadis lemah, hadis palsu boleh diamalkan, yang penting ada Rasulullah SAW bersabda, pokoknya amalkan sudah. Maka enggak berarti tidak manfaat pekerjaan ulama sebelumnya. Ya, kalau Bapak lihat ketika saya kuliah dan Ustadz Khairullah kuliah juga di Universitas Islam Madinah, sama kita satu fakultas, cuma saya ada kelas beliau kakak kelas saya. Itu satu masjid ini semua kitab hadis. Satu masjid, bahkan di tengah-tengahnya masih ada kitab. Itu semua membicarakan tentang perawi ini lemah, perawi ini kuat, perawi ini terpercaya, perawi ini dikenal ini, perawi. Cuma itu aja, belum membicarakan hadisnya. Baru membicarakan apa? Membicarakan orang-orangnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau hadis sahih, hadis lemah bisa diamalkan, enggak usah belajar. Pokoknya asal ada qala Rasulullah, pokoknya diamalkan. Nah, ini tidak boleh ya, seperti ini. Maka wallahu alam pendapat yang lebih kuat bahwa mengamalkan hadis lemah tidak boleh secara mutlak. Baik itu dalam masalah akidah, dalam masalah halal haram, ataupun dalam masalah fadailul a'mal. Fadailul amal itu seperti apa? Seperti misalkan barang siapa yang duduk di masjid setelah begini maka akan dapatkan begini. Itu namanya fadail, hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan, motivasi untuk mengamalkan sebuah amalan. Maka kita sebutkan hadis-hadis lemahnya.
agar kita tidak terjebak ke dalam sebuah hadis lemah. Man qara surat Al-Baqarah tujabitajin fil jannah. Barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah, maka dia akan diberikan mahkota dengan sebuah mahkota di surga. Ini hadis palsu, bukan lemah lagi, palsu. Ya. Hadisnya palsu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya jadi ingat Ustaz Febri. Kelompok bela diri kita apa? Taji. Itu namanya mahkota dalam bahasa Arab. Taji, mahkotaku. Kecuali kalau seandainya dibanjarakan. Taji berarti apa? Ya. Taji ayam. Nah, itu. Mungkin yang entah dimaksudnya taji mahkota atau taji ayam. Tanya aja Ustaz Febrinya mana kita akan ambil tes. Baik. Ada lagi hadis yang lemah juga, inna likulli syai' sanam. Sesungguhnya setiap sesuatu mempunyai puncak. Wa inna sanamil Qur'an suratul Baqarah. Sesungguhnya puncaknya Al-Qur'an itu adalah surat Al-Baqarah. Man qara'aha fi baitihi lailan lam yadkhulhu syaitanu thalatha layal. Barang siapa yang membaca di rumahnya 1 malam, maka 3 malam tidak akan dimasuki oleh syaitan. Berarti setelah 3 malam balik lagi syaitannya. Ya, maka harus dibaca agar setiap malam tidak akan masuk. Wa man qara'aha fi baitihi naharan lam yadkhulhu syaitanu thalathata ayyam. Barang siapa yang membaca di rumahnya siang hari, maka tidak akan masuk syaitan pada siang hari sebanyak 3 siang. Ya, sebanyak 3 siang. Ini hadis-hadis yang lemah. Ya, ingatin saya nanti ini kita berhenti pada yaitu niscaya setan tidak akan mendekatinya. Baru setelah itu kita akan membicarakan surat Ali Imran, surat-surat yang lain, ya. Surat Ali Imran dan surat-surat yang lain sampai kepada perkataan penulis yaitu surat Al-Kahfi. Dan nanti kita akan baca seluruh hadis-hadis yang lemah yang berkaitan dengan keutamaan sebuah surat. Ini yang bisa saya sampaikan para ikhwah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, saya ingin berpesan kepada diri saya pribadi, hadis-hadis yang kita baca tadi bukan sekedar sepengetahuan kita. Maka ilmunya sudah dapat. Tanda ilmu itu bermanfaat adalah diamalkan. Maka coba. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, barang siapa yang mengamalkan satu sunnah sekali seumur hidup, dia min ahliha. Dia termasuk daripada ahli sunnah tersebut. Jadi misalkan surah Al-Baqarah kita belum pernah selama hidup kita baca, ya silakan sekali, walau sekali. Itu pun sudah engken mana sekali, sudah bakhil sekali gitu, sekali. Walau sekali, itu pun sudah dianggap sebagai apa? Sebagai ahli sunnah tersebut. Kita ini kan ahli sunnah. Ahli sunnah artinya yang mengamalkan sunnah. Nah, ingin mengamalkan sunnah, bacalah tadi beberapa keutamaan surat Al-Baqarah tadi, atau surat Ali Imran, atau surat Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Masih banyak PR kita. Lihat ilmunya begitu banyak. Saya jadi ingat perkataan Al-Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, al-ilmu an tahsilihi kathirun wal umru an tahsilihi qasiran fabda bil ahami fal muhim. Artinya ilmu itu kalau dicari sangat luas, sedangkan umur tidak cukup. Maka mulailah dari yang penting, yang paling terpenting sebelum yang penting. Ada beberapa orang nanya kepada saya tentang pengoboman di Kuwait. Kemudian ada beberapa orang nanya tentang ini dan itu. Ya akhi, belajar ilmu agama lebih utama dibandingkan mengetahui hal-hal tersebut. Ada yang lebih utama untuk dipelajari dibandingkan mengetahui hal-hal tersebut. Saya sering mengatakan, Anda tahu tidak dikatakan pintar, tidak tahu tidak dikatakan bodoh. Ada yang lebih utama kita pelajari, Al-Quran dan Sunnah, akidah, fikih. Mudah-mudahan ini nasihat bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.
Silakan. Ya, kalau kita lihat ya, maka tentunya dua-duanya karena hadisnya menyebutkan iqra'u az-zahrain. Bacalah dua surat cahaya. Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Berarti dua surat sekali keseluruhan, ya. Adapun dua ayat terakhir itu mempunyai keutamaan tersendiri dan ada waktunya. Tadi kapan? Malam ketika mau tidur. Nah, ini perlu diperhatikan juga ketika ingin mengamalkan amalan-amalan seperti ini, lihat waktunya. Yang dibatasi oleh hadis maka ikut pembatasannya. Pembatasan itu seperti waktu, jumlah, hari, ya, tempat, sebab, tata cara. Nggak boleh dibatasi sendiri, nggak boleh, ya. Kemudian yang tidak ada batasannya biarkan dia secara umumnya. Para ulama mempunyai kaidah man qayyadal mutlaq bila dalil fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang membatasi sesuatu yang umum tanpa dalil, maka orang itu mengada-ngada dalam agama. Ya, maka kalau ditanya surat Al-Baqarah, surat Ali Imran dibaca seluruhnya? Iya, dibaca seluruhnya. Kapan? Enggak ada tempatnya. Di mana? Tidak ada waktunya. Di mana? Tidak ada tempatnya. Berapa kali? Tidak ada jumlahnya. Ya. Bagaimana caranya? Tidak ada ketentuannya. Apakah boleh di kamar sambil rebahan? Boleh, silahkan. Tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu nabiyana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.